selamat pagi kepada pembicara kita Bapak Indarto selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prengagus. Bagaimana kabarnya Pak In hari ini Pak In? Alhamdulillah Pak Rani, pagi hari ini kita masih diberikan karunia, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga kita bisa menyapa para pemirsa kita untuk siaran perdana podcast hari ini tanggal 7 Desember 2023. Alhamdulillah. Ya. Semangat Pak ini. Alhamdulillah semangat Pak In. Ini sudah memasuki penghujung semester 1 di tahun ajaran 2023-2024 dan berakhirnya tahun anggaran di 2023. Saya akan sedikit bertanya-tanya tentang program SMP Negeri 1 Prengagus yang perlu diulik atau perlu dibahas sedikit melalui podcast ini. Yang pertama, evaluasi program tahun 2023 kira-kira apa Pak In? Yang mungkin perlu ditekankan untuk menjadi bahan rekomendasi di tahun 2024. Iya, terkait dengan evaluasi program kegiatan kita di tahun 2023 ini, yang jelas memang kita harus mengakui program-program kita hampir 100% bisa kita laksanakan, terutama yang memang sejak awal sudah kita rencanakan. Ya, namun demikian di belakang hari ternyata juga banyak kegiatan yang datangnya di luar rencana kita. Namun demikian karena memang kita punya kewajiban untuk mendukung dan mensukseskan program-program pemerintah, tidak kita rencanakan pun nyatanya juga bisa kita laksanakan. Meskipun mungkin hasil belum maksimal, artinya kita memang punya hak untuk berproses dari waktu ke waktu. Begitu. Oh iya. Terima kasih Pak In. Untuk yang pertanyaan pertama ini masih ada beberapa pertanyaan untuk mengulik ya sekilasnya, mengulik bareng-bareng gitu ya. Kira-kira apakah ada hambatan Pak In di pelaksanaan program tahun 2023? Iya, rencana tentang program tentu pasti ada hambatan yang harus kita hadapi. Yang pertama kita adalah untuk hambatan kita memang kita pada tahun ini memasuki suasana baru Pak Tani. Jadi banyak kegiatan yang memang baru kita laksanakan pada tahun ini. Contohnya adalah program penguatan profil bersama Pancasila. Itu kan yang kelas 8 itu kan baru pertama ini. Iya. Otomatis tentu akan membutuhkan kerja yang luar biasa kerasnya, sehingga sejak perencanaan pun kita harus benar-benar siap. Dan memang faktanya meskipun kita sudah berusaha mati-matian, sudah berusaha all out, fakta di lapangan kita masih temukan kekurangan di sana sini, dan itu wajar ya, karena memang ini pengalaman pertama dan orang belajar tidak ada tuntutan untuk sempurna, yang adalah perbaikan. Jadi ke depan 2024 kita akan melangkah dengan lebih baik lagi, dengan lebih terencana lagi, kemudian juga mungkin penganggaran juga lebih cermat lagi. Ya. Kita butuh kerjasama dengan semua ini sehingga ketika ada satu program itu ya sebisa mungkin sukses mungkin begitu. Berarti mantap juga ya Pak In. Apalagi tahun depan 2024 proyeknya itu kelas 789 ya Pak In. Siap, ya. Berarti nanti harus ekstra kerja keras lagi Pak In. Terkait anggaran, terkait ya personilnya yang akan dipasang di sana gitu ya Pak In. Ya, apakah ada program yang belum terrealisasi mungkin Pak In di tahun 2023 Pak In? Ya, kecolongan dalam beberapa hal, terutama program-program yang berkaitan dengan penegakan disiplin, Pak. Ini masih PR kita, karena masih kita temukan anak-anak yang suka membolos, kemudian juga minat belajar yang katakanlah sangat minim, sangat rendah. Itu adalah program kita yang kita masih bisa dikatakan kita gagal untuk masuk ke wilayah itu. Jadi apakah itu ada keterkaitannya dengan kesadaran individu dari anak-anak kita Pak In? Kira-kira? Ya, bisa jadi karena memang terutama kelas 9 tahun ini kan mereka adalah masih merupakan korban pandemi ya, COVID-19 kemarin. Jadi mengakibatkan hal-hal yang sifatnya psikologis bagi siswa. Selain juga mungkin efek dari perkembangan teknologi, khususnya smartphone yang dipegang anak-anak yang tidak smart kan jadi celaka itu.
berbahaya Pak ini dampaknya. Selanjutnya Pak ini program apa saja yang akan direncanakan di tahun 2024 Pak ini? Ini kan udah menuju 23 akhir ya, Desember ya. Biasanya kalau bulan November, Desember itu kan perencanaan program untuk Arkas tahun 2024 ya Pak ini. Mungkin kira-kira apa Pak ini? Program sekolah itu dari tahun ke tahun bisa dikatakan relatif sama Pak Tani. Jadi apa yang sudah kita laksanakan di tahun 2023 ini tentu 95% mungkin akan kita laksanakan di tahun 2024 juga. Artinya sekarang yang perlu kita siapkan adalah perencanaan yang lebih matang untuk kegiatan-kegiatan di tahun 2024 sehingga hasilnya harapan kita tetap lebih bagus, lebih memuaskan. Berarti mungkin kedepannya kalau membaca arah mungkin SMP kita akan berbasis teknologi ya Pak ini. Secara tidak langsung, ini kan baru proses awalan saja. Untuk pertama Pak ini menganggarkan untuk di ujung-ujung ya. Berarti mungkin tahun ke depan, mungkin di tahun 2024, 2025 itu mungkin berbasis teknologi. Ya, saya pikir itu merupakan sebuah kewajiban ya, karena kita tidak mungkin akan diam dengan kondisi konvensional begini ya. Tentu kita akan beralih ke digitalisasi sekolah ya. Kita sudah mulai sekarang, artinya seperti untuk penganggaran di Arkas itu ya, ada aplikasinya Pak. Ada aplikasinya, kemudian belanjanya juga sudah online, itu artinya memang kita sudah memasuki era digital ya. Kemudian kemarin juga Bu Ambar itu dari Pustaka kita juga sudah mencanangkan di tahun kesekian itu sistem peminjaman perpustakaan kita harus sudah digital ya. Alhamdulillah dengan hadirnya beliau itu terjadi juga perubahan ya, meskipun baru kecil dulu ya Pak ini iya. Baru tempat, nanti digitalisasi ke depannya memang perubahan dimulai dari pemikiran yang sederhana ya. Sederhana, kadang meskipun kadang-kadang juga terasa tidak masuk akal, tapi itu semua berawal dari mimpi, dari gagasan ya. Dan itu kita hargai, kita apresiasi untuk gagasan-gagasan yang diberikan rekan-rekan, karena tidak mungkin mengandalkan saya pribadi untuk mengcover seluruh kegiatan perpustakaan ya, saya podcast kemudian ya tidak mungkin itu. Jadi monggo kita bekerja sama. Kira-kira Pak ini di tahun 2024 apakah ada program unggulan yang kira-kira akan jadi gencatan atau mungkin biar kita lebih bukan lebih baik ya Pak ini, apa mungkin lebih menggeliat bahasanya di tahun daripada tahun yang lalu Pak ini? Ya Pak Rani, satu hal yang masih menjadikan keprihatinan saya adalah tingkat literasi kita. Yang masih ya, literasi dan numerasi itu memang masih memprihatinkan. Itu terdiri dari hasil rapor pendidikan kita yang memang di dalamnya ada rekomendasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran, sehingga ke depan memang kita pengennya konsen di peningkatan kegiatan literasi termasuk numerasi, sehingga ke depannya kemampuan siswa kita untuk dua hal tersebut juga meningkat, karena memang itulah yang menjadi tolak ukur kita sebenarnya. Selama ini kan sistem tidak memaksa mereka untuk membaca buku. Sekarang mungkin ya dipaksa lagi untuk bisa membaca buku, atau bahkan ya apalah, meskipun bukunya itu digital tidak masalah, tapi harus ada kegiatan yang bisa memaksa siswa kita untuk membaca, tidak sekedar bermain. Jadi kita ke depan konsen pada peningkatan literasi dan numerasi. Berarti nanti mungkin kayak program yang di hari program literasi itu Pak mungkin lebih digalakkan lagi berarti Pak ya. Iya, dan mungkin dikaji ulang Pak, desainnya dikaji ulang supaya memang kegiatan itu benar-benar tampak hasilnya. Kegiatan literasi tidak hanya sekedar baca 20 menit, 30 menit, tapi sebisa mungkin itu dijadikan sebuah kebutuhan bagi siswa. Ya, selama ini kan anak sudah jarang membaca buku. Mereka tidak merasa butuh membaca buku. Padahal membaca itu tetap menu kejiwaan kita, ya, yang harus kita pupuk, yang harus kita jaga supaya tetap
mau membaca, karena proses belajar itu kan dikatakan belajar sepanjang hayat. Jadi membaca hal-hal baru itu juga proses dari belajar itu. Kira-kira Pak In, dari program 2023 tadi ya Pak In ya, mungkin sarana pendukung untuk merealisasikan hal tersebut kira-kira apa Pak In? Di tahun 2023 kan mungkin sudah selesai nih, mungkin di tahun 2024 mungkin ada yang belum mungkin akan terrealisasi di 2024 ya Pak In. Mungkin kira-kira pendukungnya gimana Pak In? Ya, untuk kegiatan Sarpras Pak Rani ini memang yang sudah ada ini sementara ini kita upayakan, kita sempurnakan. Tentu tadi podcastnya masih mungkin perlu ditambah ini dan itu. Tadi ada mungkin sound systemnya lebih mantap. Kemudian juga sistem lightingnya supaya tampak kita tuh seperti di depan layar televisi begitu. Kemudian yang belum ada, misalkan nanti ya mau tidak mau kita mengadakan atau bahkan juga menambah. Jadi misalkan kita temukan ada perangkat media pembelajaran yang dirasa kurang jumlahnya, ya kita sebisa mungkin kita tambahkan di tahun depan. Yang sudah ada kita tingkatkan, yang sudah baik ya kita rawat, kita sempurnakan supaya di tahun 2024 dan seterusnya nanti kegiatan-kegiatan ini tidak berhenti di tengah jalan hanya karena medianya rusak. Ya, kalau rusak itu perbaiki, tidak perlu di macam-macam, tidak perlu diteliti kalau masalah bukan peneliti. Jadi kalau sound system rusak ya diperbaiki, kalau tidak bisa diperbaiki ya diperbarui gitu aja. Ya. Tapi kalau misalnya ya Pak In, kalau kan misalnya rusak terus ada barangnya tapi benar-benar rusak nggak bisa diperbaiki, berarti otomatis kan beli baru ya Pak In ya. Berarti nanti yang sudah rusak ya buang gitu. Jangan maksudnya buat nanti kan itu kan ujungnya kalau ada pengecekan dari inspektor dan lain sebagainya itu ada wujudnya gitu ya. Pengadaan yang lebih sistematis atau orang-orang yang di pos dalam artian membawa atau dipasrai bagian itu harus gitu Pak ini. Mungkin itu saja Pak In, bincang-bincang kita pada pagi hari ini Pak In. Terima kasih banyak waktunya Pak In sudah mau meluangkan untuk berpodcast bersama kami teman-teman konten kreator untuk membawa nama SMP kita mengudara lagi, amin. Suatu saat mungkin Bapak Ibu guru yang Pak In Purna itu bisa melihat hasil podcast kami, bisa mengingat insya Allah ya Pak In ya, harus biar Pak In, oh iya saya pernah jadi kepala di sini, udah alhamdulillah sudah saya pernah meninggalkan. Kalau manusia meninggal kan yang gajah mati kan gak ada yang ditinggalkan Pak In. Kalau manusia mati kan pasti yang ditinggalkan apa yang ditanam ketika beliau waktu di dunia ini. Ya Pak In mungkin sebagai sebagian amalan Pak In untuk kedepannya gitu ya. Terima kasih Pak In, waktunya sudah meluangkan. Mungkin lain waktu dari Bu Nurwati ya Pak In. Saya tambah sedikit Pak Tani. Dalam ini Pak In. Sedikit tambahan saja. Ini terkait dengan agenda kita ke depan. Bagaimana juga sekolah ini adalah sekolah yang harus tumbuh, harus bergerak, harus maju Pak Rani. Dan harapan saya secara pribadi, karena ini tahun depan tahun terakhir, betul tadi apa yang Pak Rani sampaikan bahwa saya harus meninggalkan sesuatu yang baik. Ya. Insya Allah kita tinggalkan yang baik-baik. Kemudian harapan saya pribadi juga kedepannya SMP ini menjadi sekolah yang menyenangkan. Ya, menyenangkan. Orang lain berburu adiwiyata, saya pengen sekolah menjadi sekolah yang ediwiyata. Edi itu cantik, menyenangkan. Iya, menyenangkan. Jadi kenapa saya bikinkan taman-taman itu supaya yang berada di sekolah ini merasa senang, nyaman. Karena diawali dengan senang, dengan nyaman itulah kita nanti mau bisa berubah. Karena itu biasanya cukup menginspirasi gitu. Dan itu juga ke depan juga mudah-mudahan sekolah ini juga semakin ramah anak dan juga yang tidak kalah pentingnya menjadi pusat peradaban. Karena mohon maaf, mau tidak mau, suka tidak suka, sekolah itu adalah pusat peradaban ya, di mana kita belajar banyak hal ya.
Dan saya berharap nanti Bapak Ibu guru, rekan-rekan semua yang ada di SMP ini bisa bekerja keras, saling mendukung satu sama lain, saling mendorong, saling menyemangati, saling memotivasi, sehingga mimpi kita punya sekolah yang besar secara ukuran, tapi juga besar secara prestasi. Itu mungkin belum bisa saya raih di zaman saya, ya, mungkin nanti setelah pengganti saya baru bisa sampai pada tahapan itu. Tapi setidaknya saya sudah siapkan gitu ya. fondasinya. Ya, fondasinya siap. Saya harapkan nanti yang datang itu sudah datang dah senang, sudah tidak banyak PR, kemudian tinggal memikirkan ke masalah peningkatan mutunya. Itu saja Pak Ani yang bisa kita share untuk hari ini. Ya. Mudah-mudahan teman-teman di luar sana juga menyaksikan Podcast hari ini, podcast perdana ini, dan menjadikan inspirasi untuk melangkah di tahun 2024 mendatang. Sebelum itu saya jadi bumbu bawang Pak In. Jadi keinget bentar lagi Pak In kurang dari 1 tahun ya, kurang lebih 1 tahun ya Pak In meninggalkan kami teman-teman gitu ya. Pak In harus pernah tugas gitu ya. Doa kami dan teman-teman besok kedepannya Pak In semoga sehat selalu, bisa menyaksikan podcast kami gitu ya. Doanya udah duluan sebelum Pak In purna ya, biar nanti ketika kami ditinggalkan itu udah dengan perasaan melepas dengan senang tanpa bumbu bawang. Jadi awalnya pengen nangis Pak In ketika Pak In udah meninggalkan, udah berbicara tentang 1 tahun ke depan masa purna saya gitu. Menjadi tanggung jawabnya sudah saya poskan gitu, rasanya aduh Pak In udah bentar lagi udah mau purna nih. Semoga mendapat dipikir dalam memang itu prosesnya begitu ya. Iya Pak In gitu ya. Terima kasih Pak In podcast hari ini. Mari saya akhiri podcast hari ini dengan sebelum mengakhiri podcast untuk berfoto dulu Pak In. Terima kasih Pak In, sehat-sehat Pak In. Amin.